Ada beberapa cara agar menghilangkan rasa drengki, iri hati, atau hasad kepada saudara Islam kita. Yang pertama yaitu tentu saja kita harus mempunyai ilmu dan iman, yaitu dengan cara mengetahui bahwa drengki, iri hati, atau hasad itu akan berdampak jelek pada diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Kita harus mengetahui bahwa orang yang drengki atau orang yang hasad berarti menentang takdirnya Allah. Yang kedua, orang yang drengki atau hasad itu mirip dengan orang musyrik. Orang musyrik itu sedih kalau ada yang memperoleh kebaikan, akan tetapi dia akan senang kalau ada orang yang mendapatkan bencana atau kejelekan. Yang ketiga, orang yang drengki atau hasad itu menjadi bala tentaranya setan. Yang keempat, orang yang hasad atau drengki itu memecah belah kaum muslimin. Yang berikutnya, kebaikan orang yang drengki atau hasad akan hilang. Orang yang hasad akan terus berada dalam keadaan sedih atau keadaan yang tidak menyenangkan. Orang hasad itu sebenarnya menginginkan dirinya pada bencana, pada kesedihan, pada kejelekan. Kemudian yang terakhir, orang yang hasad atau drengki menyebabkan turunnya musibah, karena setiap musibah itu disebabkan karena dosa. Setelah kita mengetahui ilmunya, kita tahu bahwa hasad atau drengki itu sangat berdampak jelek pada diri kita, baik di dunia maupun akhirat. Yang kedua adalah kita harus mengingat akibat hasad yang berdampak jelek di dunia maupun di akhirat. Jadi akibatnya harus kita ketahui pula, harus kita ingat-ingat. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Mangkanat indahu mazlimatan li akhihi falyatahallalhu minha fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun min qabli ayyuk khadha li akhihi fa illam yakul lahu hasanatun akhida min sayyiati akhihi faturihat alaihi." Kata Nabi, barang siapa yang berbuat zalim pada saudaranya, menganiaya pada saudaranya, termasuk kita hasad, drengki, termasuk kita ghibah, merasani saudara, menggosipi saudara kita, maka hendaknya dia meminta kehalalan padanya, minta maaf, kemudian kita, kalau misalkan kita merugikan dia, ya kita ganti, kita beri kafaroh. Karena kelak di akhirat tidak ada lagi dinar maupun dirham sebelum kebaikannya diambil untuk saudaranya yang dia zolimi. Bila tidak memiliki kebaikan, maka kejelekan saudaranya yang dia zolimi akan diberikan kepadanya. Jadi itulah, kalau kita drengki, hasad, kemudian sampai mengeluarkan kata-kata memfitnah atau menghibah saudara kita, maka kita dihukumi zalim pada saudara kita, dan nanti kebaikan kita, pahala kita akan diambil oleh saudara kita di akhirat. Kalau kita nggak punya kebaikan, habis kebaikannya, maka dosa saudara kita akan ditimpakan kepada kita. Jadi orang yang dizalimi itu nanti akan menimpakan dosanya kepada kita. Kemudian yang ketiga, cara agar kita tidak drengki, tidak hasad, adalah selalu bersyukur dengan yang sedikit, dengan apa yang ada. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Malam yaskuril qalil, lam yaskuril katsir." Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Meskipun kita diberi sedikit oleh Allah dan saudara kita diberi lebih banyak dari kita, kita tidak usah merasa drengki, iri hati, sakit hati. Karena walaupun sedikit, kalau kita bersyukur, maka berarti kita dihukumi oleh Allah bersyukur dengan nantinya kita diberi yang lebih banyak, akan ditambah oleh Allah.
Kemudian yang keempat, selalu memandang orang yang di bawahnya dalam masalah dunia. Jadi kalau masalah dunia, jangan memandang orang yang lebih di atas kita. Lihat aja orang-orang, banyak orang yang masih di bawah kita. Banyak orang yang lebih miskin dari kita. Banyak orang yang lebih menderita hidupnya daripada kita. Jadi kita bisa bersyukur. Jangan kemudian masalah dunia kita melihat orang-orang yang lebih kaya dari kita. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyangdur ila man huwa asfala minhu." Kata Rasulullah, jika salah seorang di antara kalian melihat orang lain diberi kelebihan harta dan fisik atau kenikmatan dunia, maka lihatlah kepada orang yang berada di bawahnya. Jadi kalau masalah dunia, maka lihatlah orang-orang